だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 325. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang proses kemenangan dari tim Jepang, dan juga tentang proses terciptanya gol dari Isagi Oichi, sesuai dengan judul dan juga thumbnail dari video ini. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Sederhananya, cerita dari chapter 325 ini kini langsung dimulai dari kelanjutan cerita minggu lalu. Di mana di dalam praktiknya, di saat semua orang sudah menyerah dan juga merasa cukup puas dengan hasil pertandingan kali ini, maka hanya ada satu orang saja yang kebetulan saat ini masih berniat untuk dapat kembali melanjutkan pertandingan, dia adalah Isagi Oichi. Dengan penuh semangat, Isagi pun sempat merosting semua teman-temannya karena mereka sudah merasa puas. Padahal menurut Isagi Oichi, selama peluit panjang tanda pertandingan ini selesai belum dibunyikan, maka artinya pertandingan pun masih tetap berlangsung. Berdasarkan hal itulah, Isagi yang berhasil menerima bola liar hasil tendangan dari Corona Renze kemarin, kini akhirnya langsung berlari sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. "Jangan diam saja, ayo kita mulai lagi." Melihat hal itu di depan matanya, Kuso pun kini langsung berkata kepada teman-temannya juga. "Sialan, orang itu masih belum menyerah. Padahal dia sudah menang 3 gol tanpa balas." Semuanya cepat tutup pergerakan Isagi. Orang itu sangat berbahaya. Di antara para striker lainnya, hanya Isagi saja yang belum bisa mencetak gol. Jadi sudah pasti dia akan mengambil kesempatan ini untuk dapat bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri. Jadi, fokuskan pertahanan kita untuk bisa merebut bola itu dan juga menjatuhkan orang itu, supaya dia tidak bisa mencetak gol yang keempat bagi tim Jepang. Di sisi lainnya, para pemain Jepang pun kini justru malah menjadi bersemangat setelah tadi sudah di-roasting oleh Isagi Oichi. Yang pertama menyambut ucapan Isagi, dia adalah Itoshi Rin. Di mana pada gambar panel manga ini, Rin pun langsung berkata kepada Isagi Oichi, "Hah? Siapa yang kau bilang cepat puas? Aku masih siap untuk bisa merebut gol yang terakhir." Lalu, setelah berkata seperti itu kepada Isagi Oichi, Rin pun langsung bergerak secepat kilat demi dapat mengejar Isagi Oichi dengan cara berlari tepat di sampingnya. Di momen inilah, kerjasama antara Isagi dan juga Itoshi Rin kini akhirnya kembali tercipta. Mengingat ketika Isagi sudah dihadang oleh 2 orang pemain bertahan dari tim Nigeria, maka Isagi pun segera mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju kepada Itoshi Rin. Lalu, mereka pun langsung menggunakan teknik umpan 1-2-nya supaya bisa melewati lini tengah dari para pemain Nigeria. Menarik ya, Rin pun sama sekali tidak berniat untuk dapat membawa bola itu lari sendirian. Karena di akhir umpan mereka, Rin pun segera mengembalikan bolanya kepada Isagi Oichi lagi, supaya Isagi bisa berlari sendirian dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi, ketika Isagi baru saja mau berlari, tiba-tiba muncul 1 orang pemain bertahan botak di hadapannya lagi, dengan niat untuk memotong jalur umpan dari Isagi Oichi supaya dia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Namun, sebelum bola itu berhasil direbut oleh si botak, Isagi pun sudah lebih dulu mengoper bola itu lagi menuju kepada Karasu Tabito sambil terus berlari ke depan tanpa sedikit pun menoleh kepada Karasu Tabito. Menyaksikan hal itu, Karasu pun tersenyum dengan lebar sambil berkata kepada Isagi Oichi, "Sialan, dasar orang gila. Kau itu benar-benar menguras energi kita semua sampai dengan detik yang terakhir. Aku tidak tahu apa lagi yang kau rencanakan. Tapi, karena kau masih ingin terus bermain, maka aku percayakan sisanya kepadamu. Dasar Demon King gila yang tak punya belas kasihan kepada teman-teman satu timnya sendiri." Lalu, setelah berkata seperti itu, Karasu Tabito pun segera memberikan umpan jauhnya lagi menuju kepada Isagi Oichi. Sebelum pada akhirnya, Isagi pun berhasil menerimanya serta kembali berlari dalam kecepatan penuh. Di momen inilah giliran orang ketiga yang diberikan umpan oleh Isagi Oichi. Yap, dia adalah Meguro Bachira. Mengingat di dalam praktiknya, ketika Isagi sudah mulai dikepung oleh 4 orang pemain bertahan dari Nigeria, maka Isagi lebih memilih untuk mengoper bola itu ke sebelah kiri, tempat di mana Bachira berada. Lalu, dengan teknik gocekan indahnya itu, Bachira pun membawa bola itu untuk dapat bisa melewati 3 orang pemain tengah dari Nigeria, sambil terus menatap punggung dari Isagi Oichi yang kebetulan sudah berada jauh di depannya. Pada gambar inilah, Kuso pun untuk yang kedua kalinya kini kembali mengatakan hal yang sama.
yaitu tutup pergerakan dari Isagi Oichi tidak peduli bagaimanapun caranya. Karena menurut Kuso, cuma Isagi yang belum bisa mencetak gol. Jadi, dia pun pasti akan mendapatkan umpan dari Meguru Bachira. Sebagai rencana cadangan, Kuso juga meminta 2 orang pemain inti lainnya, yaitu Bello dan juga Onana untuk dapat bisa menutup pergerakan dari Itoshirin. Supaya Isagi tidak bisa melakukan kerjasama dengan Itoshirin lagi pada sisa 30 detik terakhir ini. Mendengar suara teriakan itu dari Kuso, Bachira pun kini hanya tersenyum. Dalam hatinya, Bachira berkata kepada kita, dia adalah egois sejati, dan dia tidak akan berpikir sesimpel itu. Isi otak Isagi tidak cuma seperti apa yang kalian bayangkan. Dia selalu menuntut hal lebih dan juga dia selalu berniat untuk dapat mencoba hal yang baru. Jadi, jika kalian berpikir Isagi akan berusaha mencetak gol dengan cara sederhana, maka kalian akan salah besar. Benar begitu kan, Isagi? Nah, di saat Bachira baru saja bertanya kepada Isagi di dalam hatinya, tiba-tiba saja Isagi pun langsung menoleh ke arahnya sambil memberi kode kepada Bachira dengan menggunakan gestur tangan jempol ke bawah. Di momen itulah Bachira pun menerjemahkannya ke dalam 2 arti. Pertama, bayar lunas hutang asisku tadi kepadamu. Dan yang kedua, berikan aku umpan rendah, dasar monster sialan. Di antara kedua itu, Bachira pun langsung terpancing emosinya. Hingga dia pun lebih memilih untuk dapat bisa menjawab tantangan dari Isagi Oichi dengan cara memberikan umpan datar dari jarak yang sangat jauh. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun kini seketika langsung berkata, bagus partner, inilah yang aku tunggu-tunggu. Sayangnya, di saat bola dari Bachira tersebut sudah ditendang menuju ke arah dari Isagi Oichi, maka Onazi dan juga Kuso, yang merupakan 2 orang pemain paling kuat dari tim Nigeria, kini sudah menunggunya di depan dalam posisi sejajar atau dalam posisi bersebelahan. Ditambah, Isagi pun juga sudah tidak bisa mengoper bola itu kepada Itoshirin, karena Rin pun kini sudah dalam penjagaan super ketat oleh 2 orang lainnya. Tapi, ketika Kuso sudah merasa bisa menghentikan pergerakan dari Isagi, maka Isagi pun kini seketika langsung membalikkan badannya untuk dapat bisa membelakangi mereka berdua sambil berkata seperti ini menuju kepada Kuso dan juga Onazi. Dengar, aku sudah menunggu kebangkitan dari Onazi karena aku ingin mempelajari beberapa hal baru dari kalian. Dan dengan melihat teknik Onazi tadi, aku pun kini sudah mampu beradaptasi dengan sangat sempurna. Nah, awalnya Kuso dan juga Ons pun sama-sama terlihat bingung. Mereka pun bahkan sempat bertanya tentang apa maksud dari Isagi. Apakah mungkin Isagi ingin meniru teknik dari Onazi barusan? Jika iya, lalu caranya bagaimana? Karena teknik dari Onazi tadi dilakukan dengan menggunakan bola udara. Sedangkan posisi dari Isagi sekarang dioper dengan teknik bola rendah yang ditendang menyusur lapangan. Mendengar itu, Isagi pun kini kembali membalasnya. Jangan membatasi kalian hanya dengan satu kemampuan saja. Ada banyak kemungkinan untuk bisa beradaptasi dan juga menggunakan kekuatan dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Dan dalam posisi seperti ini, aku sudah menemukan jawabannya tentang bagaimana cara mengembangkan teknik dari Onazi lebih jauh setelah aku berhasil beradaptasi. Ingat, kemenangan bukan cuma soal keberuntungan, tapi kau harus bisa mendapatkannya dengan menggunakan kerja keras sampai dengan detik-detik terakhir. Lalu, di saat kalian sudah bisa menemukan formula untuk bisa mencapai kemenangan itu, maka jangan pernah terpaku dengan satu formula itu. Kembangkan formula mencetak gol kalian dengan menggunakan kemampuan baru lainnya. Itulah yang dinamakan dengan kemampuan adaptasi maksimal. Dan aku akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara aku melakukannya. Mendengar itu, Kuso dan Ons pun mendadak menjadi terkejut. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka bahwa Isagi bisa meniru gerakan dari Onazi, tapi dengan variasi baru lagi dalam satu kali lihat saja. Lalu di saat yang bersamaan, Isagi pun segera membuat bola umpan dari Bachira itu terangkat ke atas sebelah kiri dengan menggunakan kakinya. Kemudian, Isagi pun segera melompat sambil memutar tubuhnya mirip seperti Onazi tadi. Serta dia pun langsung melesatkan satu buah tendangan supernya yang bernama Sidekick Volley Barrel Shoot menuju ke arah gawang dari Nigeria. Akibat gerakan itu, Kuso dan Onazi yang kebetulan tadi ada di belakang Isagi, kini tiba-tiba langsung menjadi kaget dan juga terpental ke belakang. Hingga bola itu pun mampu melesat dengan sangat kencang menuju ke arah tengah dari gawang tim Nigeria.
Dan pada akhirnya, gol yang keempat pun kini berhasil tercipta, berkat kemampuan adaptasi baru dari seorang Isagi Ochi. Di momen itulah, Isagi pun langsung berteriak dan juga berkata kepada dirinya sendiri untuk dapat bisa merayakan kemenangan mereka. Aku masih belum puas dengan satu gol ini. Aku akan terus bereksperimen dengan menggunakan semua kemampuan dari para pemain lainnya di dalam medan perang atau di dalam lapangan. Aku akan terus beradaptasi dengan teknik seluruh pemain di dunia. Dan dengan kemampuan adaptasiku, aku akan membawa Jepang menjadi juara dunia. Pada saat ini, latihan dari Jinpachi Ego sama sekali sudah tidak akan membuatku bisa berkembang. Jadi selebihnya, aku akan belajar dari para pemain kuat lainnya lagi. Menyaksikan gol itu di depan matanya, semua pemain Nigeria kini langsung gemetar. Bahkan, dengan penuh rasa terkejut, Kuso pun langsung berkata kepada Isagi bahwa Isagi bukan sekedar pemain hebat, tapi dia adalah orang yang cocok bermain di dalam tim juara. Sementara itu, Ego yang tadi terkejut kini hanya bisa terdiam setelah melihat kehebatan dari Isagi Ochi. Dan di dalam hatinya itu, narator kembali berkata kepada kita bahwa Isagi yang seorang murid kini telah berkembang menjadi seorang master sejati. Wow, menarik banget ya.